Ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas update dari bawaan saya sehari-hari. Jadi pouch dari VanQuest seri EDCM Husky. Tengah-tengah dari ketiga ukuran. EDCM itu Everyday Carry Maximizer ya. Jadi ada yang slim, husky, sama huge. Ini yang tengah-tengahnya. Ada lagi yang PPM, Personal Pocket Maximizer, yang biasanya ditujukan untuk masuk ke celana kargo. Kalau ini masuknya ke tas. Mengapa saya suka yang ini? Karena hampir paling besar, tapi nggak sampai kebesaran, tapi masuk semua barang-barang saya. Dan seperti ini kira-kira isi bawaan saya update setelah sekitar video yang sebelumnya berapa ya? Mungkin berapa bulan yang lalu ya. Ini sekarang sudah jauh berkurang, kelihatan banyak, tapi ini jauh berkurang daripada yang video saya yang pertama dulu. Ini kenapa saya suka model seperti ini, jadi ada pouch organizer sendiri gini, karena pertama dipegang gampang, pindah-pindah. Jadi misalkan sehari-hari teman-teman pakainya sling, shoulder kayak gini, tinggal masuk aja gini, gampang masuk ke dalam. Atau nanti pindah, ternyata barang bawaannya lebih banyak, atau pengen yang lebih simple pakai sling bisa. Ini ada dari Nutsack juga, Nutsack sling. Ini ukurannya segini, karena dia dimensinya ini 20 cm kali 15 dan tebalnya 5 cm. Jadi cukup bisa mengakomodasi banyak barang, tapi masih cukup ringkas. Ini bisa masuk ke sling, ukuran 5 literan ini, jadi masih bisa botol minum, dompet, segala macam masuk ke sini. Ini belum saya review, kapan-kapan saya review juga. Seperti itu. Atau kalau emang lagi bawaannya banyak, masuk ke tas punggung, jadi tinggal plung gitu aja. Tas punggung gampang sekali, jadi memudahkan proses pindah-pindah dari tas satu ke tas yang lainnya. Atau kalau teman-teman sukanya bawa minimalis saja, ya udah, tapi masih pengen bawa barang-barang esensial, pakai model ini, bekas tas Eiger lama saya, cantolin aja di belakang begini. Satu memang tidak ideal sama kayak misalkan ada di ring di samping gitu, tapi ya sini dan sini dipanjangin jadi deh semacam tas selempang mini gitu ya, yang isinya bener-bener cuman bawaan kita. Ini VanQuest, brand dari Amerika, buatannya ini Taiwan, karena seringnya kalau emang pouch-pouch gini Maxpedition pun buatannya Taiwan. Kualitasnya ini Cordura, jadi sangat tahan abrasi. Cordura 500D apa ya kalau nggak salah, pas 1000D, agak lupa. Ada velcro di depan, ini jarang saya tempelin sesuatu karena pindah-pindah tas takut nyangkut malah hilang. Terusnya ada IFAK, untuk darurat luka-luka. Isinya simpel aja sih kalau saya. Ada tetes mata masuk sini, korek kuping, betadine. Ini apa ya? Obat alergi, karena anak saya ada alergi. Ada biasa minyak kayu putih, hantangin, sama minyak kapak. Sama ada biasanya ada kayak Handyplast atau Tensoplast, tapi lupa diisi lagi. Itu jadi untuk luka-luka ringan, kelilipan, kuping gatel, ada semua di sini. Sakit perut, yang simpel-simpel aja, masuk rapi ke dalam pouch custom sih buatan saudara. Kebetulan sewarna, masuk ke sini barengan sama ada biasa zaman sekarang hand sanitizer, bisa untuk nyemprot luka juga. Di dalam sini ini ada velcro-nya, jadi kalau misalkan barang kecil-kecil masih agak nutup bisa. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Atau sebelumnya belakang, ini ada 3 baris webbing, semuanya mil spec, jadi sini juga bisa. Jadi jahitannya dijamin, kayaknya bosen dulu daripada rusaknya. Pegangannya juga webbing yang dilipat terus dijahit, jadi cukup besar, 4 jari 5 jari masih bisa. Sarung tangan juga bisa masuk. Resletingnya dia 2 arah, 2 buah ya. Yang kalau seri PP EDCM Husky ini ada pengunci, jadi kalau misalkan gini mau dikasih tali atau pengaman ekstra biar nggak terbuka di jalan masih bisa. Kelihatan nggak fokus? Nah seperti itu.
Dan model resettingnya nggak kayak Maxpedition ya, kalau VanQuest biasanya selalu dibalik seperti ini. Tujuannya up, jadi sisi yang ini malah di dalam, jadi lebih susah kemasukan pasir lah, debu, kotoran gitu. Dia juga ada di treatment pakai Teflon dan DWR gitu lah, jadi lebih tahan cipratan air, meskipun saya nggak pernah basahin dia juga. Nah, sekarang masuk ke dalamnya ya, langsung saja biar nggak terlalu lama. Maaf di luar ini suaranya rame banget, ada bocah-bocah pada main. Nah, ini dia. Jadi dia posisi kalau pas kebuka gini jadi 30 cm karena lebarnya tadi 15 ya. Tingginya ini 20 cm. Jadi untuk barang-barang yang besar masih panjang itu masih bisa. Jadi dia ada 21 elastik termasuk yang di tengah ini, ada posisi vertikal. Pouchnya slotnya ada 1 2. Jadi ukurannya nggak full sini kanan dan kiri, sama di sisi sini. Coba saya jelaskan satu-satu yang saya bawa. Ini udah paling minimal lah kalau ini menurut saya. Kalau buat saya ya, meskipun kalau buat teman-teman mungkin ada yang ya ampun ngapain dibawa semua gitu. Jadi pertama, astaga itu ramenya, mohon dimaklumi. Ini ada Knipex Cobra 125 selalu dibawa karena ini bisa menggantikan kunci banyak sekali. Pernah saya review juga, bisa cek aja reviewnya. Panjang 12,5 cm tapi bisa sampai baut 27. Tapi sekarang saya kombokan dengan Plier Wrench 125 juga. Ini seperti kunci Inggris ya, tapi bisa untuk kunci sampai ukuran 23 kalau nggak salah. Dan yang saya paling andalkan ini justru bukan di kemampuan untuk bautnya, tapi ini leverage-nya. Dia ini kan 1:10, jadi benar-benar kalau untuk harus ngeremet sesuatu bisa ngeremet sini 10 kilo, di ujung sini 100 kg, lagi bisa 20 kilo, 200 kilo di sini, dan ininya tidak rusak. Itu yang saya suka dari Knipex Plier Wrench 125 dengan panjang masih 12,5 cm, masuk di slot yang ini. Kemudian untuk multi tool saya mengandalkan ini Victorinox Spirit yang ini untuk tang regulernya, needle nose. Untuk motong kawat sudah diwakili dia, dan dia sudah lumayan lengkap. Ada gunting, gergaji besi, kikir besi, obeng plus, obeng minus kecil, pembuka kaleng, hidung minus agak besar, ada pisau yang bentuknya tidak intimidatif ya, tapi ini ada 2/3-nya serrated, belakangnya flat. Udah sering saya pakai, ini tajam, sangat awet, dan terutama tidak intimidatif. Jadi bisa dianggap kayak butter knife gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ini juga nggak bakal untuk kekerasan kan, ini multi tool buat kerja. Kemudian ada scraper. Jadi ini salah satu tool favorit saya. Jadi bisa untuk ngeri sama di sininya. Kenapa nggak mau fokus? Ngeri, dan ini ada pengupas kabelnya. Dan sini untuk buka paket di ujung sini. Seperti itu. Kemudian ini awal punch, jadi untuk ngelubangin kayu plastik. Kemudian ada gergaji kayu, dan ya udah itu tadi. Ini sudah multi tool yang menurut saya komplit ya. Jadi dia pun sendirian sebenarnya udah cukup, tapi saya kombokan dengan ini biar lebih sakti lagi. Kemudian kenapa fokus? Nah, sekarang fokusin sini lagi. Ini ada gunting kuku dari Victorinox, sangat terpakai, udah dipakai lebih mungkin hampir 10 tahun mungkin saya pakai, masih tajam. Itu ringkas, tajamnya luar biasa. Kemudian di bawahnya gunting kuku, bukan sih, ini gunting safety scissor dari bayi sebenarnya, dari merek Pigeon. Tajam sekali, awetnya luar biasa. Saya biasa taruh sini, bisa untuk gunting bulu hidung juga sih. Kemudian combo apalagi ya nih,
Ini saya kombokan dengan ini Wera Ratchet Mini, Wera Zyklop Mini, dan ini anunya apa namanya? Ini saya kombokan dengan extension dari PB Swiss Tool, jadi bisa untuk mencapai jarak yang lebih jauh, atau kalau perlu dia pendek aja, bitnya masuk ke sini, arah kanan kirinya bisa dibalik pakai ini. Wera dikombo sama extensionnya punyanya PB Swiss Tool masuk ke sini. Nah, bitnya sendiri, bentar, satu sisi kali ya. Ini bakal panjang videonya. Ada ini, saya bawa pouch ini yang isinya token BCA karena ya masih suka kayak gini, dan isinya flash disk, file-file saya di situ jadi satu. Ada adapter untuk ke laptop, ke HP juga. Di dalamnya ada lagi alcohol swab untuk bersihin. Nah, di sebelah sini saya ada slot lagi. Nah, saya nyimpen buku kecil untuk catatan-catatan penting sini. Nah, ini lumayan bisa masuk segitu banyak. Dan yang di tengah ini, jadi yang saya ngejar seri paling suka ini karena di tengah dia ada tempat yang cukup besar, jadi bisa untuk center atau barang-barang yang besar. Misalkan ini center kan punya Mintek Wizard Nichia ya, oke, 18650. Saya suka tinnya, multifungsi. Atau teman-teman juga bisa misalkan center yang agak besar, apa ya, nah ini kayak Cyan Sky yang 3600 lumen, ini panjang hampir 15 cm, Cyan Sky PB25, udah pernah saya review juga. Di sini nggak masalah, dia masuk dengan santainya, bisa ditutup, masih nggak masalah seperti itu. Atau teman-teman butuh center yang lebih thrower lagi, bisa nembaknya lebih jauh lagi, bisa, masih cukup. Ini pakai yang Cyan Sky K3 V2, pernah saya review juga. Ini center yang 40 mili ya kepalanya, jadi gede banget, panjangnya juga 15 cm. Cukup nggak? Nah, ini panjangnya 20, harusnya tidak masalah. Coba kita taruh. Yap, tidak masalah sama sekali, ditutup. Tuh, sudah ketutup sempurna. Tidak masalah, seperti itu. Jadi, kenapa saya suka pouch ini? Dia fleksibilitasnya jempolan. Mau diisi apa aja, nggak masalah. Asalkan masih dalam batas ukurannya. Nah, sekarang di slot yang ini saya tadi sisakan ada satu. Jadi asiknya pouch VanQuest ini, dia nyebutnya apa ya, numpuknya nggak benar-benar atas bawah. Jadi ada sini besar, depannya setengah, nah setengah lagi. Jadinya gimana ya, jadi kalau dua barang, jadi kalau untuk numpuk barang yang tebel harusnya seperti ini kan ya. Jadi tebel yang ini ditambahkan dengan tebel ini, tapi ini enggak. Dengan pouch VanQuest, mengapa dia nyebutnya maximizer, posisinya jadi tidak benar-benar di atasnya, jadi agak offset sedikit lah. Nah, seperti ini dia di sini. Akibatnya jadi barang yang mungkin tebelnya segini jadi berubah jadi sekitar, nah dia di setengahnya seperti itu. Jadi bisa lebih banyak ditumpuknya. Itu nggak saya temukan di pouch-pouch lain selain merek VanQuest. Atau saya kurang jauh mainnya, nggak tahu. Nah, ini tadi kembali lagi. Di sebelah sini saya bawa obeng PB Swiss Tool Insider. Nah, saya review juga, dimana bitnya ngumpet di sini semua, ada 8 bit. Jadi untuk obeng ukuran full size saya pakai ini. Kalau butuh ukuran apa yang nyelempit baru ratchetnya tadi. Nah, terus kalau untuk spidol menulis saya mengandalkan Sharpie hitam 2 ukuran, Sharpie hijau untuk penanda, ada bolpen Parker Jotter. Kemudian di sebelah sini ada pinset besar sama ini yang berapa kali menyelamatkan. Ini cuman apa ya, kayak bentuk bolpen tapi ujungnya magnet, bisa dipanjangin sampai 60-an 5 cm. Jadi kalau teman-teman jatuh kunci ke got atau gimana, perlu menggapai jarak yang sempit,
baut kecil nyelempit di bawah lemari, pakai ini bisa diambil kalau dia masih besi materialnya. Kemudian di sisi bawah, nah salah satu fitur yang saya suka juga di pouch-pouchnya VanQuest ada baris bawahnya. Jadi biasanya kan kalau pouch lain itu atas dimaksimalkan sini. Nah kalau ini ada baris bawah yang masih bisa, soalnya barang-barang nggak semua panjangnya sampai 20 atau 15 cm. Ada yang hanya seperti ini, segini. Nah ini bawahnya dia kasih row elastic webbing lagi nih, saya taruh Armitech CP, center Zebra Light, kemudian ini center Cyan Sky M3, sama ada korek gas. Semua saya taruh di sini, jadi semuanya termanfaatkan. Tapi masih cukup lega karena saya masih menyisakan ini slot besar di sini tidak saya pakai. Terus slot besar yang di sini satu lagi, jadi ada 1 2 3 ini tidak saya manfaatkan karena ya kebutuhannya seperti itu. Jadi benar sehari-hari baru hanya ini saja. Terus di sisi belakang ada pouch besar, ada slot yang cukup besar. Saya naruh power bank dari Anker, kapasitas cuma 5000 dan bukan fast charging kalau nggak salah. Jadi ya cukupan lah untuk darurat. Karena di HP sendiri sebenarnya ngecasnya udah fast charging, hanya untuk darurat. Kemudian ada ini saya nyimpen lem tembak pelornya, jadi kalau sama korek tadi bisa jadi lem darurat sama cable ties. Terus ini ada pengait, bisa untuk kaitan kan kunci atau apa. Ada 1 2 3. Harusnya sini ada kayak karabiner kecil bawaan dari sana 2 arah, bisa untuk nyantolin kunci atau senter kecil, cuman saya lepas karena mengganggu. Sudah cukup space-nya untuk macam-macam ini. Coba kasih senter yang paling gede tadi ya, mana ya, coba ya kita demokan kalau ditutup. Nah K3 masuk, semua masuk, tutup. Apakah gampang nutupnya? Gampang sekali. Seperti itu. Jadi ini selalu jadi andalan. Warnanya ada 3, coyote, ini warna wolf grey, terus ada warna hitam, ini masih baru, cuman masih saya simpen aja. Jadi cukupan buat harian, bener-bener kalau mau minimalis bawa dompet terus sama ini sama HP, dah beres semua, tercukupi. Atau masuk ke tas gabung sama yang lain-lain. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena saya akan berusaha serutin mungkin mengupdate konten-kontennya untuk barang-barang EDC, FCD Carry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.